Selamat pagi, selamat datang di presentasi saya Roni Apriantoro dari Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari riset kami yang berjudul Website Monitoring untuk Sistem Deteksi Dini Tanah Longsor berbasis Low Power Wide Area Network. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara tropis dengan curah hujan yang tinggi serta bentang alam yang beraneka ragam, mulai dari perairan, perbukitan, hingga pegunungan. Di sisi lain, Indonesia juga terletak di jalur cincin api yang mana bencana seperti gempa vulkanik, gempa tektonik, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor sering terjadi. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebanyak 2.131 bencana telah terjadi di Indonesia sejak Januari hingga akhir September 2020. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor masih dominan terjadi di wilayah Nusantara dengan persentase mencapai sekitar 90%. Bencana alam merupakan fenomena alam yang relatif sulit untuk diprediksi yang dapat memberikan dampak yang cukup signifikan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian baik korban jiwa dan harta benda. Salah satu contoh dampak bencana alam dari banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sentani, Papua pada bulan Maret 2019 menyebabkan 112 orang meninggal dunia, 82 orang hilang, 965 orang luka-luka, dan kerugian serta kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai 668 miliar rupiah. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai cara telah dilakukan. Internet of Things merupakan solusi terobosan yang memungkinkan untuk melakukan pemantauan parameter-parameter yang berpotensi menyebabkan tanah longsor yang dapat dipantau dari jarak jauh dan real time. Namun, beberapa teknologi yang telah diciptakan untuk memantau pergerakan tanah terkait dengan tanah longsor masih belum optimal. Dari penelitian yang telah dilakukan, Giorgetti et al. Tahun 2016 dan Young et al. Tahun 2020 memanfaatkan jaringan sensor nirkabel standar IEEE 802.15.4. Kemudian Lee et al. Tahun 2017 memanfaatkan NRF 24L01 untuk jaringan sensor nirkabel. Kemudian Giri et al. Tahun 2019 memanfaatkan standar IEEE 802.11g atau Wi-Fi sebagai link aggregation jaringan sensor nirkabel. Perangkat radio transceiver yang digunakan pada penelitian tersebut memanfaatkan standar dengan jaringan nirkabel frekuensi 2,4 GHz, yang mana walaupun telah menggunakan fitur hemat energi, konsumsi energi setiap pengiriman data masih cukup tinggi dengan jangkauan yang sempit. Pada sistem pemantau kebencanaan diperlukan jaringan sensor nirkabel yang tidak hanya hemat energi, namun juga mempunyai jangkauan yang luas. Pada penelitian ini, kami memanfaatkan teknologi Low Power Wide Area Network, manfaatkan LoRa sebagai jaringan sensor nirkabel yang lebih hemat energi dan mempunyai jangkauan yang lebih luas, yang mana di daerah rural tanpa adanya penghalang atau bisa kita sebut dengan line of sight bisa mencapai jarak kurang lebih 15 km. Kemudian jaringan tersebut dipadukan dengan sensor seperti deformasi tanah, sensor kadar air, kemudian sensor tekanan air dan sensor curah hujan, serta website monitoring yang dapat diakses dari mana saja. Yang mana hal tersebut akan melengkapi sebuah sistem pemantau tanah longsor yang andal dan user-friendly dibandingkan dengan sistem deteksi longsor pada penelitian sebelumnya. Kemudian, pada penelitian ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengembangkan sistem monitoring yang hemat energi dan user-friendly. Nah, sistem yang kami bangun terdiri dari sensor kadar air tanah, kemudian sensor pergeseran tanah, sensor curah hujan, dan sensor tekanan air tanah.
Keempat parameter ini dianggap sebagai parameter-parameter yang berpotensi menyebabkan tanah longsor. Kemudian data dari sensor diakuisisi dan diolah oleh Arduino Pro Mini, kemudian data tersebut dikirimkan oleh LoRaWi menuju ke LoRa Gateway yang terdiri dari Node MCU sebagai pengolah data. Nah, gateway yang digunakan di penelitian ini merupakan single channel gateway yang mana jaringan Wi-Fi 802.11g dan N menjadi backhaul atau link utama untuk mengirimkan data dari wilayah lokal menuju ke internet. Kemudian data tersebut dikirimkan ke database dan akan ditampilkan melalui website monitoring. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian kami yang mana dapat kita lihat halaman grafik ini berfungsi untuk menampilkan data yang dikirimkan oleh stasiun penyensoran secara real time. Nah, grafik ini akan selalu refresh 1 detik sekali agar data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian ini merupakan halaman monitoring yang berfungsi untuk mengolah data dan memberikan notifikasi secara real time. Terdapat 3 kategori, yaitu aman, waspada, dan awas. Aman artinya tidak akan ada bencana yang terjadi dalam waktu dekat. Kemudian waspada, ini adalah peringatan supaya orang-orang di sekitar daerah rawan bencana disarankan untuk segera mengungsi, walaupun diperkirakan kejadian tanah longsor masih kecil terjadi. Kemudian awas merupakan notifikasi di mana seluruh penduduk yang berada di daerah rawan longsor agar segera mengungsi. Yang menjadi acuan dalam memberikan notifikasi ini adalah data yang dikirim dari sensor pergeseran tanah. Nah, setiap notifikasi akan dikirimkan melalui email dan menghidupkan alarm, kemudian juga dikirimkan melalui SMS yang telah terdaftar di sistem untuk dikirimkan ke seluruh penduduk yang ada di daerah rawan bencana. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, yaitu pengujian berdasarkan data yang dikirim, kemudian data yang diterima memiliki kecocokan. Website tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik dengan fungsi pada setiap elemen yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian pada penelitian yang akan datang, kami akan melakukan upgrade dengan cara meletakkan website pada cloud server dengan menggunakan protokol MQTT untuk pengiriman data dari gateway menuju ke server database agar pengiriman yang dilakukan dapat menghemat energi, kemudian dapat meningkatkan robustness dari dan availability dari sistem yang akan dibangun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.